Selamat siang anak-anak. Kita bertemu kembali ya. Kita akan chapel. Semua sudah siap untuk chapel? Ibu berharap kalian sudah siapkan Alkitab kalian, sudah siapkan catatan khotbah. Tidak ada lagi yang berjalan-jalan nanti. Semua sudah ready ya. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan selama 1 jam ke depan. Biarlah kalian boleh sungguh-sungguh dan kalian boleh memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, ya. Karena kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk chapel, ya. Kita akan memulai chapel kita ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Yang sudah tahu lagunya boleh bersuara dengan kuat ya. Ingat ya bahwa dalam lagu ada kuasa. Apalagi lagunya menyembah Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu ini.
Oke, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti chapel meskipun lewat online. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak membatasi, tidak terbatas, bahkan dalam ruang maupun tempat. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan tetap menyertai kami. Dan Tuhan mengikat hati kami satu dengan yang lain oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan lagi dan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, kami serahkan hidup kami, pikiran kami, hati kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Ibu Regina yang akan memimpin chapel hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga anak-anak kami dimanapun berada boleh merasakan hadirat Tuhan dan menikmati Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan lanjutkan dengan membaca firman Tuhan secara responsoria ya. Nah, firman Tuhan ini diambil dari Yakobus 2 ayat 21 sampai 24. Ibu yang akan membacakan yang ayat ganjil dan anak-anak membacakan ayat genap. Kita mulai ya. Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Anak-anak semua baca. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya. Oke, demikian firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan ini kita tahu ya, dan juga lagu-lagu tadi mengatakan bahwa kita ini adalah sahabat Tuhan, ya, teman Tuhan. Oke, kita akan menyanyikan lagu kembali, yaitu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Oke, semua menyanyi.
mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang diberkati dengan lagu tadi? Nah, kira-kira apa ya yang menjadi judul firman Tuhan kita hari ini dari lagu-lagu yang kita dengarkan tadi? Mungkin anak-anak udah tahu ya. Lagu pertama tadi mengatakan bahwa I am a friend of God. Berarti saya adalah temannya Tuhan. Nah, dan lagu yang barusan itu mengatakan bahwa ada satu sahabat kita yang setia, ya, namanya Yesus. Meskipun saat ini dunia sedang berusaha untuk menjauhkan kita dengan sesama teman-teman kita, kan ada istilah social distancing, ya. Kita disuruh di rumah tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin ada yang merasa kesepian karena jarang ketemu dengan teman-teman, ya, tidak bertemu dengan teman di sekolah. Jadi dia di rumah aja dan merasa kesepian. Nah, jangan pernah kesepian ya, karena kita punya sahabat kita, teman kita yang setia, yaitu Yesus. Dia yang menghibur hati kita. Oke, kita akan dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu ini lagi dengan sikap berdoa, hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita buka hati kita, bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah hidup kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Firman, ku menang saat
Bapa yang baik, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah kami yang mampu melakukan apapun. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Firman-Mu berkuasa untuk mengubah hati kami. Dan kami hanya aman, hanya ada dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, firman Tuhan hari ini judulnya adalah Sahabat Karib Allah. Jadi firman Tuhan ini diambil dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Ya. Nah, apa arti sahabat karib? Kalau kita lihat dari Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 ya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, jadi kata sahabat, kata untuk sahabat dalam ayat di atas, tidak berarti kenalan biasa ya, tetapi suatu hubungan yang dekat dan dapat dipercaya. Persahabatan itu menunjukkan kedekatan dari relasi yang dijalin. Jadi bukan hanya menunjukkan kecocokan ya. Misalnya, aku cocok ya dengan dia. Jadi kamu hanya berteman sama dia terus. Sahabat itu bukan hanya seperti itu. Tetapi juga mempunyai kesepakatan. Ya, ada kesepakatan. Nah, mengapa Abraham adalah satu-satunya ya anak Allah yang disebut sahabat Allah. Di sepanjang Alkitab hanya Abraham yang mendapat sebutan sebagai sahabat Allah. Itu kenapa ya? Kalau kita baca dari Kejadian 22 ayat 12 dikatakan, ini Allah sendiri yang mengatakan, karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Frase ini menunjukkan iman dari Abraham. Ia tidak mempertahankan suatu apapun dari Allah. Nah, cobaan seperti apa yang diberikan Allah kepada Abraham? Itu adalah cobaan untuk mengetahui apakah Abraham itu layak menjadi sahabat karib Allah. Nah, kalau kita lihat dari kisah Sodom dan Gomora ya, di sana kan Allah memberitahukan rencananya kepada Abraham karena kota ini sangat jahat, banyak kejahatan yang dilakukan di sana. Sehingga Tuhan berencana untuk memusnahkan kota tersebut. Tapi karena Abraham itu adalah sahabat Allah, Allah menyampaikan rencananya ini. Ibaratnya ini adalah rahasianya Tuhan gitu ya, tidak ada yang tahu satupun. Hanya Abraham yang diberitahu. Nah, kenapa hanya Abraham yang diberitahu? Karena dia adalah sahabat Allah. Tadi dibilang Abraham itu memiliki iman yang setia kepada Tuhan. Sehingga Abraham, ia pun terus melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Bisa kita dengarkan ya, kamu baca nanti ayatnya. Di sana ditemukan Abraham menyampaikan tawar-menawar seperti gini. Bagaimana jika ada 50 orang yang benar Tuhan, katanya. Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkannya. Rupanya dilihat nggak ada. Kalau 45, gimana Tuhan? Dan sampai Abraham terakhir bilang, kalau 10 saja bagaimana Tuhan? Nah, mengapa Abraham berani melakukan tawar-menawar dengan Allah? Itu karena ia adalah sahabat Allah. Ya kan? Nah, kalau kita lihat akhirnya bagaimana? Apakah ditemukan ada 10 orang yang percaya? Tidak ya.
Padahal Abraham mintanya 10 ya. Tetapi Tuhan menjawab doanya Abraham ini lebih dari yang didoakan oleh Abraham. Meskipun hanya keluarga Lot saja yang percaya, ya, tapi Tuhan menyelamatkan yang percaya kepadanya. Ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan ada beberapa cara menjadi sahabat karib Allah. Apa yang harus kita kerjakan? Ini Ibu ambil dari kumpulan dari beberapa khotbah ya, dari firman Tuhan juga yang boleh kalian lihat nanti. Apa sih persyaratan dasar untuk menjadi sahabat karibnya Tuhan? Tapi Ibu mau tanya dulu, siapa yang mau jadi sahabat karibnya Allah? Pasti semua mau ya, Ibu sangat mau sekali karena enak sekali menjadi sahabat Tuhan. Ya, sahabat karib, apalagi karib gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah persyaratan dasarnya adalah ya, Allah sudah mencoba dengan segenap hati untuk menunjukkan kebulatan hatinya Tuhan untuk membangun persahabatan dengan kita. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Banyak dari umat ciptaannya ini yang tidak menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Jadi ada satu persyaratan yang Tuhan mau kalau kamu mau menjadi sahabat Tuhan ya. Kamu harus memiliki iman yang sejati. Iman yang berkomitmen sepenuhnya pada Allah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh anaknya Yesus yang mau mengorbankan dirinya untuk kita tanpa mempertahankan suatu apapun. Itulah sebabnya definisi ya, bahwa di dalam iman itu, definisi iman itu di Alkitab dikasih tahu itu adalah definisinya adalah kesetiaan. Ya, kesetiaan. Nah, kalau kita punya iman kepada Allah, itu berarti kita harus setia kepada Tuhan sampai mati. Jadi bukan kesetiaan kita jadi berhenti. Misalnya kalau karena kita bertemu dengan orang yang ganteng atau orang yang cantik, tapi dia di luar Tuhan, akhirnya kita menukar kesetiaan ini kepada Tuhan. Ya, tetapi kita memiliki iman yang sejati, tidak bisa ditukar dengan apapun, dan itu akan sampai mati. Seperti itu ya. Yang pertama. Nah, yang kedua, caranya menjadi sahabat karib Allah adalah kita harus memutuskan untuk setia kepadanya. Kesetiaan ini harus ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada perintahnya di Alkitab ya. Tidak mendua hati. Ini Tuhan ini suka anak-anaknya yang menjadi sahabatnya harus tegas, tidak mendua hati. Apa artinya mendua hati? Itu berarti tidak memiliki hati yang tunggal, tidak setia, di mana hal ini merujuk kepada sikap hati kita kepada Allah. Tidak percaya dukun, tidak percaya mitos, tidak percaya peramal, tidak percaya garis tangan, tidak percaya zodiak. Ayo anak-anak, siapa di sini yang percaya zodiak itu? Ya, misalnya, aku Taurus, aku begini dan segala macam. Itu nggak percaya. Dia hanya percaya dan setia pada firman Allah yang hidup. Dia hanya percaya dengan firman Tuhan. Dia nggak percaya sama kata-kata orang. Misalnya orang bilang, kamu nanti kalau udah ini begini ya, pasti begini nanti kamu. Dia nggak percaya hal itu. Ya, tapi dia hanya percaya hanya kepada Tuhan, kepada firman Allah. Yang kedua. Nah, yang ketiga, memiliki iman yang hidup. Jadi maksud Ibu di sini ini mirip-mirip ke nomor 1 tadi ya. Ini iman yang hidup artinya dia nggak hanya percaya saja, nggak hanya itu, bukan hanya pendengar saja, tetapi dia menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi sahabat Allah berarti membangun rumah di atas dasar batu karang yang kokoh. Ya. Jadi dia meskipun ada angin badai,
atau apapun yang menerpa kehidupannya, dia nggak langsung jatuh, tidak. Karena dia memiliki iman yang kokoh dalam Tuhan. Di saat dia menghadapi cobaan ataupun tantangan hidup, contohnya nih saat ini ya, sedang pandemi, dia nggak goyah, dia nggak ragu, dia nggak khawatir gitu. Karena dia percaya ada sahabatnya yang setia, ada Tuhan, ada Allah kita yaitu Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Jadi nggak gampang digoyahkan. Misalnya nih kalau kita baca berita-berita banyak sekali yang menyatakan bahwa virus corona ini akan terjadi selamanya dan segala macam, ada virus yang muncul lagi, yang lebih parah lagi dan segala macam. Itu tidak akan membuat dia takut. Karena dia punya Allah yang menyertai. Ya. Nah, berikutnya yang keempat. Persahabatan dengan Tuhan itu dimungkinkan hanya karena anugerah Tuhan dan pengorbanan Yesus. Ya. Seperti kita tahu ya bahwa dulu sebelum Yesus disalib ya, hubungan kita dengan Tuhan kan putus ya. Nah, Tuhan sangat ingin agar kita mengenalnya secara akrab. Mengenal dan mengasihi Tuhan adalah hak istimewa kita yang terbesar. Dan dikenal serta dikasihi adalah kesenangan yang terbesar juga bagi Tuhan. Nah, jadi yang keempat ini adalah menjadi sahabat karib Allah apabila apabila ibu melakukan percakapan terus-menerus sama Tuhan. Persahabatan dengan Tuhan dibangun dengan membagikan semua pengalaman kita, kehidupan kita hanya dengan Tuhan. Dia ingin dilibatkan dalam setiap kegiatan kita. Setiap percakapan kita, setiap masalah kita, bahkan setiap pemikiran kita. Anda dapat melakukan percakapan terus-menerus tanpa henti dengannya sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, sore, malam. Kita selalu ingat ya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Jadi kamu harus memaksa diri untuk berpikir tentang Tuhan pada waktu yang berbeda-beda sepanjang hari. Kamu harus melatih pikiran untuk mengingat Tuhan. Ya. Sasaran kamu bukan lagi perasaanmu, bukan lagi masalahmu, melainkan kehadiran Tuhan yang terus-menerus berada di samping kamu, dan ini akan menjadi gaya hidupmu. Ya. Jadi saat kamu sendiri tidak mengasihani diri sendiri karena kamu tahu bahwa oh ya ada Tuhan bersamaku gitu. Ya. Yang keempat. Nah, yang kelima, melalui meditasi terus-menerus. Apa maksudnya meditasi ya? Artinya bukan bermeditasi gini terus ya. Diam, tenang, bukan gitu maksudnya. Tapi kita memikirkan firman-Nya sepanjang hari. Ini disebut meditasi. Dan Alkitab berulang kali mendorong kita untuk merenungkan siapa Tuhan sebenarnya. Apa yang Ia lakukan, apa yang telah Ia lakukan, dan apa yang telah Ia katakan. Dan bahkan Tuhan juga menyatakan apa yang akan Dia lakukan. Nah, jika kamu membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah atau kaset, jangan lupakan itu begitu saja. Kemudian menjauh, kan banyak gitu ya. Dari sekolah minggu, nyanyi. Bentar berjumpa sama temannya langsung cakap kotor. Menghajar temannya, pukul temannya, atau adiknya, kakaknya, melawan mama papanya. Padahal dia baru aja diposi, baru aja dengar firman Tuhan. Dia langsung udah, apa sih mah? Langsung seperti itu. Nah, jadi kembangkanlah kebiasaan merenungkan kebenaran itu dalam pikiranmu dengan memikirkannya berulang-ulang kali. Firman Tuhan tadi yang disampaikan, misalnya nih hari ini ya,
Firman Tuhan hari ini terus kamu pikirkan berulang-ulang-ulang, melatih pikiranmu untuk selalu fokus dan merenungkan firman Tuhan. Semakin banyak waktu yang kamu pakai untuk merenungkan apa yang Tuhan katakan, semakin kamu mengerti rahasia-rahasia hidup yang dilewatkan banyak orang. Dari situ nanti kita akan merasakan, oh iya ya, aku bisa melewatin ini karena Tuhan gitu. Ibu sering sekali merasakan hal ini ya, anak-anak. Apalagi saat ini adalah ibu itu benar-benar bekerja 3 kali lipat dari biasanya sebelum pandemi ini. Ya, karena apa? Ibu harus mengajar online, bahkan ibu harus mengajar anak ibu yang masih sekolah, mendampingi mereka online, habis itu malamnya mengerjakan tugasnya, habis itu tugas ibu. Bahkan ibu itu paling cepat tidur itu jam 2 pagi ya. Tapi kadang-kadang karena ibu selalu fokusnya kepada Tuhan dan menyatakan bahwa dalam iman ibu, Tuhan pasti menyertai aku dari pagi sampai malam. Dan ibu merasakan itu. Sampai kadang-kadang berpikir, kok bisa ya saya lewati hal ini? Kok bisa ya? Nah, biasanya orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak merasakan kelelahan-kelelahan, kebosanan-kebosanan, karena dia selalu berpikir positif. Semua Tuhan izinkan adalah untuk kebaikan kita. Itu pasti begitu. Nah, jadi kita tahu rahasia-rahasia yang terjadi dalam hidup kita. Padahal orang lain itu nggak lihat itu. Yang orang lain nanti kalau dia jauh dari Tuhan ya, pasti merasakan, aduh capek kali ya, aduh mau nangis rasanya, atau aku bosan sekali, nggak bertemu dengan guruku, nggak bertemu dengan temanku, aku bosan masa sama mama, sama papa, sama adik, sama kakak aja terus dari hari ke hari, udah berbulan-bulan. Nah mungkin seperti itu kalau dia jauh dari Tuhan. Tetapi kalau dia dekat dengan Tuhan, dia akan seperti itu. Dia akan bersyukur, makasih Tuhan, aku punya banyak waktu untuk orang tuaku, seperti itu. Aku punya banyak waktu untuk saudara-saudaraku, aku harus mengasihi mereka lebih lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Mungkin gitu kan? Nah, Alkitab berkata Tuhan bergaul karib dengan anak-anaknya yang takut akan dia. Nah, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, siapa yang mau jadi sahabatnya Tuhan? Wah, apalagi sahabat karib Allah itu luar biasa ya. Nah, yang keenam, kita harus memiliki beban yang sama dengan apa yang menjadi beban dan kepedulian Allah, yang secara khusus merupakan keselamatan seluruh bangsa-bangsa. Inilah yang dikatakan Yesus di Yohanes 15. Dia sangat senang untuk membagi hati dan bebannya. Apa yang menjadi beban Yesus sih? Yaitu ia berharap seluruh bangsa diselamatkan. Nah, apakah ini menjadi bebanmu? Apakah kamu sudah terbeban? Misalnya kamu sudah merasakan hadirat Tuhan, betapa dekat dengan Tuhan itu sangat enak sekali. Apakah kamu rindu keluargamu juga seperti itu? Mama dan papa begitu juga, atau kakak atau adik, atau tetangga, bahkan bangsa-bangsa. Nah, seperti itu. Apakah kita harus memiliki beban yang sama? Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengasihi, menghormati orang lain. Itu adalah beban dan kepedulian Allah, menolong orang yang tidak mampu. Apakah kamu peduli dengan sekitarmu? Mungkin sekarang ini banyak yang terdampak oleh COVID-19 ini ya. Mungkin kamu adalah keluarga yang mampu bisa menolong sekitarmu. Karena ini adalah beban dari Allah juga. Oke? Itu ya anak-anak. Nah, jadi yang 6 tadi, biarlah kalian boleh ingat ya. Ingat baik-baik ya nak. Ini adalah perkataan Yesus kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa yang sudah memberikan nyawanya kepada sahabatnya di sini? Ada enggak? Tidak ada ya. Yesus adalah
satu model kita atau yang bisa kita contoh. Ya, dia sudah berkorban untuk kita karena kita adalah sahabatnya. Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau kamu menjadi sahabatnya Allah, tapi kamu tidak mengasihi orang tuamu, tidak mendengarkan perkataan orang tuamu, berarti kamu tidak mengasihi Allah. Jika kamu membenci kakakmu, membenci abangmu, membenci adikmu, tidak kompak dengan mereka, tidak mengasihi mereka apa adanya, berarti kamu tidak mengasihi Allah. Itu bohong namanya. Meskipun orang-orang yang menyakiti kita telah berbuat jahat sama kita, Tuhan bilang perintahnya Tuhan adalah mengasihi mereka, mengampuni mereka. Tapi Bu, sulit kali mengampuni mereka. Iya, sulit mengampuni itu karena tipu muslihatnya iblis ya. Tapi kalau kamu dekat dengan Tuhan, pengampunan itu pasti melekat dengan dirimu. Kamu merasa rugi apabila menyimpan sakit hati dari orang lain. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan itu pasti langsung mengampuni. Sebelum meminta maaf orang itu udah dia lepaskan pengampunan seperti itu ya. Dan menerima dan berpikir positif. Oh mungkin dia sedang begini. Oh mungkin dia begini. Jadi gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi jika kita menjadi sahabat Allah, bagaimana? Ini dia. Menjadi sahabat Allah, menerimamu apa adanya, memaafkan kesalahan-kesalahanmu, memberikan tanpa syarat, menolongmu hanya untuk bersamamu, menyimpanmu di dalam hatinya, mengasihi kamu sebagaimana keberadaanmu, membuat suatu perbedaan dalam hidupmu. Coba kamu buktikan ya. Membuatmu menjadi lebih baik, meredakan ketakutanmu, menaikkan semangatmu, dapat memahami, menghargaimu, berjalan di sisimu, menjelaskan hal-hal yang tidak kau mengerti, membawamu kembali kepada kenyataan. Inilah jika kita menjadi sahabat. Nah, anak-anak kelas 3 sampai kelas 6, ini adalah pertanyaan refleksinya ya. Coba nanti kamu jawab ini. Jangan seperti menjawab soal matematika ya, atau soal isian singkat. Coba jelaskan aja dengan kalimat-kalimatmu ya. Apakah yang dapat kamu lakukan untuk mengingatkan dirimu sendiri agar berpikir tentang Tuhan dan berbicara kepadanya sesering mungkin sepanjang hari? Apa yang kamu lakukan? Jika ibu ini ya yang ditanya, ibu langsung memusatkan pikiran ibu dan membangun imajinasi ibu atau membayangkan ya bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan saya setiap hari. Mulai dari buka mata, beranjak melakukan aktivitas, berdoa, sampai nanti tidur lagi, menyadari bahwa Tuhan menyertai saya. Nah, seperti itu. Jadi setiap ada masalah apapun, saya selalu ingat, oh iya ya Tuhan begini. Selalu curhat sama Tuhan. Nah yang kedua, di antara semua hal yang kamu pedulikan setiap hari, selain dari hal pribadimu dan pengejaran untuk memenuhi keinginanmu yang egois, kapan kamu akan pedulikan apa yang menjadi kepedulian Allah? Coba kamu tulis nanti ya nak. Yang ketiga, pilihan-pilihan praktis apa yang akan kamu buat hari ini supaya kamu makin dekat dengan Allah. Berikan contohnya ya nak. Oke? Itu saja pertanyaan refleksinya ada 3. Oke? Demikian firman Tuhan. Di sini ada refleksi pribadi yang ibu sudah tuliskan. Setiap orang tentu membutuhkan kehadiran sahabat dalam hidupnya, sebab dengan kehadiran seorang sahabat
Kita bisa berbagi di kala suka dan duka. Bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan terlebih lagi bisa peduli dengan kehidupan kita. Berbeda dengan Allah, Dia justru menawarkan dirinya untuk bersahabat dengan kita. Allah ingin bersahabat dengan kita bukan karena Dia membutuhkan kita, tetapi karena Dia tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kehadirannya. Allah sangat merindukan diri kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Menjadi sahabat Allah berarti kita harus mengenalnya lewat firman-Nya dan berkomunikasi terus-menerus dengannya lewat doa-doa pribadi kita. Dia akan selalu ada dan mendengarkan seruan kita. Menjadikan Allah sebagai sahabat kita. Maka apapun yang kita hadapi di dunia ini tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena kita tidak sendirian lagi menghadapinya. Wah, enak sekali ya menjadi sahabat Allah. Anak-anak, kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Makanya mulai hari ini buatlah komitmenmu. Lakukanlah firman Tuhan. Oke? Kita akan bernyanyi untuk mengakhiri chapel kita hari ini. Oke, kita menyanyikan lagu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami, yang menguatkan kami, dan mengingatkan kami bahwa kami punya sahabat. Kami punya sahabat karib seperti Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang selalu setia menemani kami. Ampuni kami Tuhan yang sering sekali menganggap Engkau tidak ada. Sering sekali mengandalkan diri kami sendiri. Sering sekali mengandalkan orang tua kami. Sering sekali mengandalkan apa yang kami pikir kami punya. Sehingga melupakan Tuhan. Padahal ada Tuhan yang selalu merindukan kehadiran kami. Tuhan Yesus yang baik. Biarlah mulai hari ini kami mau berkomitmen, kami mau memanage atau mengatur pikiran kami untuk mengingat bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan kami dan akan melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan mulai pagi hingga malam selama BDR ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami ini adalah sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga kami, mama dan papa kami, saudara-saudara kami. Berkati juga mereka Tuhan, agar mereka juga menjadi sahabat-sahabat-Mu yang setia, yang percaya kepada Tuhan Yesus segenap hati dan pikiran mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup chapel ini dan kami akan lakukan aktivitas kami berikutnya. Dan biarlah Engkau Tuhan yang terus menemani kami dan hati kami selalu tertuju kepada Tuhan meskipun chapel ini sudah selesai. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.